Saya bersyukur kalian semua baik-baik saja, amin. Di Jakarta juga berasa, tapi mungkin gak terlalu gimana ya. Oke, puji Tuhan. So, hari ini hari yang seru banget. Jadi beberapa waktu ke belakang, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan buat hari ini, saya biasa kan sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Saya berdoa, Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan buat jemaat. Nah, saya selalu dibawa balik, stuck lagi ke ayat ini, di mana kenapa ya ayat ini ya, saya pikir, why, saya bilang. Tapi ya udah, saya belajar, saya pelajari sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu saya membantu satu pasang suami istri yang struggle banget tentang hal ini dan nyaris merusak pernikahan mereka yang sudah dibangun belasan tahun lamanya. Jadi hari ini saya sedang membantu mereka buat memulihkan pernikahan mereka. Tapi yang menarik akhirnya saya semakin disadarkan bahwa ketika saya pikir-pikir, saya renung-renung, ternyata si hal ini atau dosa yang satu ini tuh benar-benar bisa menguntit siapapun. Bisa menguntit orang yang baru percaya, baru bertobat mungkin, atau mungkin yang udah lama, atau bahkan udah sampai di level pemimpin sekalipun. Jadi dosa ini benar-benar sabar menanti, menguntit setiap orang sampai dia punya waktu buat masuk, menyelinap ke kehidupan kita. Nah, yang menarik, dunia ini seringkali menggambarkan dosa ini seperti bukan dosa. Ini biasa aja. Bahkan dunia membranding ini sebagai pilihan saja. Pilihan pribadi seseorang yang mungkin sah-sah aja punya pilihan yang berbeda. Mungkin saudara masih pikir apaan sih? Nah yang seru, culture dunia ini membuat ya film-film, konten-konten sosial media membuat prinsip kebenaran firman Tuhan itu tampak seperti nilai-nilai atau dongeng masa lalu yang kayaknya udah ketinggalan zaman, kayaknya udah gak up to date, apalagi dengan culture zaman sekarang, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Nah, hari ini dasar ayat yang menjadi pesan saya ambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dan ke-13. Bolehkah Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama, boleh ya? Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Wah, amin. Walaupun hari ini Paulus menyinggung tentang makanan, tapi sesungguhnya dia tidak lagi terlalu membahas itu. Dia lagi memberikan perbandingan bahwa ketika dia tidak mengizinkan dirinya diperhamba oleh apapun, termasuk oleh makanan apapun, dia bilang. Untuk tubuh untuk makanan, tapi semuanya bakal dibinasakan Tuhan. Tapi tubuh, dibilang bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat berikutnya kita lanjutkan, ini menarik. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Mengikatkan diri satu tubuh. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, ini yang menarik. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan dia. Katakan amin. Sehari ini firman Tuhannya saya beri judul menang atas dosa seksual. Oke, nah saya tadi udah highlight bahwa dosa ini benar-benar bisa masuk ke lapisan level kerohanian manapun. Dia dosa yang paling sabar menanti untuk masuk dan mulai mengikatkan dirinya. Nah, di sini ada kata menarik yaitu mengikatkan diri. Siapa mengikatkan diri? Mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh. Nah, mengikatkan diri ini saya sampai tadi sedikit saya bilang ini mengikatkan diri. Kenapa ya pakai kata mengikatkan diri? Menarik. Berasal dari kata atau dari bahasa Greek atau Yunani kolao yang artinya
to glue atau melekatkan. Kalau saudara punya lem, saudara mau melekatkan, saudara pakai lemnya, saudara tempelin. Nah itulah artinya mengikatkan. Jadi ketika kita mengikatkan diri, kita tuh sedang melekatkan diri. Ketika kita bersetubuh, kita tuh sedang melekatkan diri dengan seseorang. Nah tapi di sini yang membuat saya, ini menarik. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia pakai term yang sama, menggunakan kata yang sama, menjadi satu roh dengan dia. Ternyata it's very simple. Ternyata Tuhan sudah memberikan solusi bahwa untuk kita dapat mengatasi itu, kita perlu mengikatkan diri, tapi bukan pada percabulan, tapi pada Tuhan. Jadi kalau saya pakai bahasa sehari-harinya gini, barang siapa bersetubuh menjadi satu tubuh, betul ya? Barang siapa berseroh gitu ya, kalau saya boleh pinjam kata-katanya kalau ada, berseroh, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Seru banget, menarik. Karena di Alkitab seringkali menggunakan metafor-metafor yang seperti itu. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu mabuk oleh roh. Nah itu mirip banget. Jadi mengikatkan diri pada Tuhan itu, tapi gimana caranya? Mengikatkan diri pada Tuhan tuh gimana ya caranya? Pakai tali gitu? Atau gimana ya? Atau pakai lem? Saya beli lem besi gitu atau gimana? Nah kita lihat. Bagaimana cara mengikatkan diri pada Tuhan? Nah kita lihat ayat yang ke-18. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Jawabannya ternyata udah ada di ayat 18. Baca bareng-bareng yuk. 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Menjauhkan dirimu dari percabulan. Mungkin saudara berpikir, percabulan saya enggak lah, saya nggak pernah. Percabulan kalau di BPN itu dibahas. Percabulan itu adalah hubungan seks yang dilakukan di antara orang yang belum menikah. Perzinahan itu adalah hubungan seks yang dilakukan di luar dengan pasangannya mereka. Kelainan seksual adalah melakukan hubungan seks yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi itu semua mirip-mirip, sama semua. Tapi saya cuma nonton doang, saya cuma nonton pornografi. Ya sama. Kalau saudara baca terjemahan lain, hendaklah kamu menjauhkan diri dari percabulan. Percabulan itu dalam bentuk visual, behavior, written bahkan ditulis. Written artinya sekarang kan udah banyak banget macam-macam ya. Udah bukan cuma gambar, udah bukan cuma video, udah bukan cuma bahkan ada home cell-nya, ada grupnya, bisa saling menguatkan, bisa saling mencabuli satu dengan yang lain gitu. Saya tahu itu. Dan hari ini ternyata mari kita lihat bagaimana cara mengikatkan diri dengan Tuhan itu bagaimana caranya. Yang pertama adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Boleh bantu saya untuk ambil, nah ini saya punya ilustrasi buat saudara semua. Oke, saya mau panggil satu orang dong. Tadi mana Bang Pet mana ya Bang Pet? Bang Pet, oke. Lihat nggak, udah ganteng banget. Hari ini tapi nggak akan nyanyi ya. Jadi saya punya ilustrasi buat saudara. Di sini kan ditulis barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul. Ini contoh ya. Ini ilustrasi, ini perempuan cabul. Tadinya saya mau pakai orang, cuma nggak enak ya. Takutnya saya dikira mencabuli gitu ya. Jadi barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu tubuh. Tubuhnya jadi satu. Dibilang menjadi satu daging. Betul ya? Tadi ada ayatnya ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengikatkan diri pada Tuhan? Tadi ayatnya bilang apa? Yang ayat yang ke-18. Jauhilah percabulan. Jauhilah percabulan. Atau mendekatlah. Kalau ini anggaplah ini Tuhan gitu ya. Udah mirip Tuhan ya. Gimana caranya kita lepas dari ini? Dari
ikatan. Kan barang siapa mengikatkan diri dia akan jadi satu, terikat. Nah saya perlu bukan hanya lari, saya perlu menjauh dan perlu mendekat. Mendekatkan diri. Tapi bukan pada percabulan, tapi pada arah yang sebaliknya. Tapi kepada Tuhan. Mendekatkan diri. Nah, saya mau bacain satu ayat lagi ya, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kata Tuhan, mendekatlah pada Tuhan. Maka Ia akan, ketika kita mendekat, maka Tuhan akan, boleh Tuhan memperagakan. Ketika saya mendekat, maka Tuhan akan mendekat pada kita. Sebenarnya ayat ini lagi ngasih tahu apa sih? Tuhan tuh lagi ngasih tahu gini. Tuhan tuh tidak pernah menolak orang yang datang mendekat. Ayat ini lagi memberikan kita assurance, kepastian. Kenapa? Karena zaman dulu orang yang mau mendekat pada Tuhan itu nggak bisa sembarangan orang. Ingat ya, Pastor Victor kemarin bagiin. Orang itu imam, udah gitu dipilih lagi. Dan resikonya kalau dia masuk mendekat dan dia habis berbuat dosa, itu orang pasti gak keluar lagi. Atau keluarnya dalam keadaan mayat. Artinya setiap orang yang datang kepada Tuhan dulu, itu pasti datang dengan deg-degan, penuh ketakutan. Gimana ya, kayak masuk ke ruang operasi, takut gak bangun lagi gitu. Takut masuk ke ruang Maha Kudus, takut udah gak bisa keluar lagi. Kebayang gak? Tapi hari ini Tuhan bilang, karena karya Kristus di kayu salib, kita datang bukan dengan penuh ketakutan. Tapi kita cuma perlu humble ourselves. Rendahkanlah dirimu, kata Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita cuma perlu datang, Tuhan saya orang berdosa, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Rendahkanlah dirimu supaya kita mendekat. Jadi kalau dulu datang dengan ketakutan, hari ini kita cuma perlu datang dengan kerendahan hati. Tuhan, saya salah. Tuhan, saya melakukan dosa. Tapi mendekat sama Tuhan. Saya waktu itu pernah bagiin. Bedanya Herodes dengan Daud itu apa? Bedanya adalah dua-duanya berbuat zina. Tapi yang satu marah, Yohanes Pembaptis tangkap, pancung. Yang satu lagi, Daud kamu berbuat dosa. Dia bertobat. Dia mencari Tuhan dan mendekatkan diri. Padahal dia juga sama dosanya. Tapi dia mendekatkan diri pada Tuhan dan dia minta ampun. Tuhan ampuni Tuhan. Saya berdosa Tuhan. Karena dia tahu dengan cara itulah dia bisa terlepas. Itu yang membedakan. Sampai Daud dibilang sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sama-sama berdosa kok. Sama-sama gak sempurna. Tapi sikap hatinya mendekat pada Tuhan. Bahkan di Ibrani 10 ayat 19 berkata gini, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kalau dulu takut, sekarang penuh keberanian. Jadi bagaimana cara mengikatkan diri dengan kepada Tuhan? Simple, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan atau menjauhi percabulan. Saudara harus mendekat kepada Tuhan. Saudara pergi ke arah yang berbeda. Saudara harus datang untuk mengakui segala dosa dan dengan rendah hati mengakui. Sama seperti Daud. Cara mengikatkan diri pada Tuhan yang pertama adalah mendekatkan diri. Bagaimana cara yang kedua? Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Gak apa-apa ya? Masih kuat? Masih kuat. Oke, masih kuat. Oke, 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Ini cara yang kedua. Bagaimana cara mengikatkan diri pada Tuhan tuh gimana? Tadi kan mendekatkan diri ya. Mulai mendekatkan diri. Kan gimana mau terikat kalau dari jarak jauh gitu. Ikatan jarak jauh bukan ya. Kalau mau terikat, mau satu roh ya harus mendekat. Nah, mari kita lihat yang kedua. Ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk
menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, bagaimana cara mengikatkan diri pada Tuhan? Yang kedua, menyerahkan diri kita. Mari kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-19. Mari kita lihat bersama-sama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Tetapi kamu bukanlah demikian, kata firman Tuhan. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Setiap kita telah belajar mengenal Kristus. Di ayat yang ke-25 saya lompat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya baginya. Artinya gini, untuk mengingatkan diri dengan Tuhan, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita bukan hanya datang mendekat, tapi kita mau membuka diri kita. Kita membuka diri untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, menyerahkan diri itu artinya membuka diri kita kepada Kristus. Ketika kita menerima keselamatan, artinya kita membuka diri kita kepada karya salib Kristus. Ketika saudara diajak teman saudara ke gereja, ke homesel, saudara sedang membukakan diri saudara kepada anggota jemaat lainnya. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, baik di rumah, saudara baca firman, atau saudara mendengarkan firman pada saat ini, saudara sedang membukakan diri saudara kepada firman Tuhan. Dan mengikatkan diri saudara kepada firman Allah. Menyerahkan diri kepada Kristus juga artinya menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang benar. Ayatnya ada Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Artinya kita perlu menyerahkan diri kita, membiarkan Tuhan menggunakan tubuh kita untuk menjadi senjata, tapi untuk kebenaran. Tahukah saudara, iblis itu selalu berusaha untuk membuat kita mati. Selalu mau membuat kita mati dalam banyak hal. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mati. Tapi tahu nggak beda dengan Tuhan? Tuhan tuh selalu ingin membuat kita hidup. Dia menebus kita. Bahkan dia bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, kata Tuhan. Betul ya? Artinya Tuhan itu ingin kita hidup. Bahkan di Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang buat mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan memberikan hidup kepada roh kita, kita disebut dengan lahir baru, betul ya? Ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada jiwa kita, kita sering sebut itu sebagai deliverance atau pelepasan. Tuhan memberikan kehidupan kepada jiwa kita. Ketika Tuhan memberikan tubuh kita kehidupan, disebutnya adalah kesembuhan. Jadi Tuhan tuh pengennya kita hidup, tapi iblis pengennya kita mati. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata gini, sebab kamu telah dibeli. Saudara dan saya sudah dibeli dan harganya udah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita perlu menggunakan anggota tubuh kita buat memuliakan Tuhan. So hari ini daripada saudara menggunakan mulut saudara buat misalkan buat komplain, buat menceritakan keburukan orang lain, keburukan pemimpin atau bos saudara. Mari gunakan mulut kita untuk memuji orang, mengapresiasi orang, melihat hal yang baik dalam kehidupan orang. Daripada kita pakai mulut kita buat komplain, mari kita pakai mulut kita buat mengucap syukur. Saya tadi pagi ngedengar cerita sedih bahwa kemarin di gempa kemarin ada yang meninggal gitu. Aduh, bahkan 1 minggu ini saya mendengar 2 anak yang saya kenal meninggal. Jadi kalau hari ini saudara masih hidup, harusnya saudara bersyukur ya. Banyaklah mengucap syukur. Pakai tangan saudara gunakan tangan saudara untuk melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik buat orang lain. Dengarkan apa yang menguatkan iman Anda, bukan apa yang mengecilkan iman Anda. Pakailah pikiran saudara untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita pakai anggota tubuh kita semuanya untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Jadi cara mengikatkan diri pada Tuhan, yang pertama tadi mendekatkan diri dengan merendahkan hati. Yang kedua dengan menyerahkan diri. Kita membuka diri dan kita menggunakan diri kita untuk senjata-senjata kebenaran. Nah yang ketiga, untuk menyatukan diri kita. Pet, masih kuat? Aman, oke. Nggak pelayanan tapi sama-sama pegel katanya. Ya nggak apa-apa, oke. Menyatukan diri kita. Nah yang ketiga ayatnya di 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Nah ini keren nih. Bolehkah kita baca bersama-sama? 2, 3. Jangan lupa bahwa tubuhmu masing-masing merupakan bagian dari tubuh Kristus. Apakah pantas seorang pengikut Kristus mengambil anggota tubuh Kristus, yaitu tubuhnya sendiri, untuk mempersatukannya dengan tubuh pelacur? Tentu tidak. Nah, yang ketiga adalah menyatukan diri. Nah, saya ingin membuat saya punya ilustrasi. Saya punya ilustrasi untuk menjelaskan ini buat setiap saudara. Menyatukan diri. Oke, nah hari ini pastor mau demo masak, mau bukan? Saya mau buat ilustrasi. Oke. Hari ini saya punya ilustrasi. Di mangkok yang satu itu ada daging. Ini daging babi. Oke. Daging babi. Oke, yang ini daging sapi wagyu, ya, daging cincang. Nah yang ini sapi, yang ini apa? Babi ya. Ini babi, ini sapi, bisa bedain kan? Warnanya beda ya, agak pinky-pinky gitu. Kalau kata Bang Alek, kata Ko Alek, oh ini halal, kalau ini haram katanya. Oke. Nah tubuh itu, manusia itu terdiri dari tubuh, terdiri dari daging, betul ya. Dan juga ada yang namanya pikiran atau jiwa, pikiran dan perasaan. Jadi ada tubuh, ada jiwa. Nah ini saya kasih jiwa sedikit. Ini saya kasih garam dan merica. Garam dan merica itu pikiran. Tapi juga manusia itu terdiri dari roh, betul ya? Wah, saya masukin nih. Saya masukin telur. Nah, wah kena telur, langsung dia jalan sendiri. Bentar ya, saya lap dulu. Telurnya lompat. Oke. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada pikiran, ada perasaan. Nah, sama kayak patty atau burger, itu terdiri dari daging, ada telurnya, dan juga ada garam dan ada merica. Manusia ada pikiran, perasaan, ada roh dan tubuh. Karena manusia itu makhluk roh. Olive juga kemarin sempat share ya. Nah, saya udah aduk semua dan ini udah menyatu. Jadi semua tadi tuh telur, semua merica udah ada di sini semua. Sekarang saya beralih ke yang pink. Oke, sama. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika dibilang begini. Ketika saya mengikatkan diri dengan perempuan cabul katanya, maka dia akan menjadi satu tubuh. Betul ya? Bahkan di ayatnya dibilang bahwa akan menjadi satu daging. Satu daging. Nah sekarang saya mau menggabungkan si daging sapi ini dengan daging babi ini. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, maka dia akan menjadi satu tubuh. Ayatnya berkata, dan keduanya akan menjadi satu daging. Keduanya akan menjadi satu daging. Sekarang saya mau tanya, dapatkah saudara memisahkan antara daging sapi dan daging babinya?
Tadi ini hal yang halal, yang haram sebelah sini. Nah sekarang saya mau tanya, sekarang kalau daging ini saya campur jadi begini, dagingnya jadi daging apa nih? Lek, ini dagingnya jadi halal atau haram, Lek? Hah? Jadi haram. Bahkan saya pernah baca kemarin ada orang makan sesuatu yang non halal di tempat halal itu langsung mangkoknya semua diganti karena semuanya menjadi tidak halal. Ketika kita mengingatkan diri dengan seseorang, maka kita akan menyatukan diri, kita akan menjadi satu tubuh. Tapi demikian halnya dengan Tuhan. Ketika kita mengingatkan diri dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Tuhan. So, sekarang udah gak bisa dipisahin tuh. Oh, ini yang babinya, ini udah susah, udah nyampur semua. Udah jadi satu daging. Bahkan Alex pun udah gak mau makan. Karena Alex gak makan B2 ya. Oke? Nah, this is my point. Ketika saudara bertukar pikiran, perasaan, keinginan, apalagi secara intens, maka saudara akan membangun bukan hanya kedekatan, tapi saudara akan membangun keterbukaan dan juga membangun kesatuan dengan orang tersebut. Maka ketika kita bertukar pikiran, perasaan, keinginan, apalagi tubuh dengan sembarang orang, maka kita akan menyatukan diri dengan orang-orang yang tidak seharusnya. Tapi ketika kita menyatukan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, visi kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Anggap saudara ya, anggap ya. Jadi ketika saudara mungkin lagi khawatir nih, aduh gimana ya masa depan gua, aduh gimana anak saya gak kunjung sembuh, aduh gimana ya ini pekerjaan saya, bisnis saya gimana ya. Dan ketika saudara khawatir, saudara datang sama Tuhan, Tuhan saya lagi sedih nih, saya lagi khawatir, gimana ya, saya khawatir tentang masa depan saya. Atau saudara, saya datang kepada Tuhan lagi khawatir tentang kesehatan orang tua saya. Dan Tuhan tiba-tiba ingetin hal ini, misalkan Filipi, di Filipi 4 ayat yang ke-6. Tuhan bilang gini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa dan dengan penuh ucapan syukur. Ketika saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk, jangan khawatir. Saya sedang menyatukan diri kepada firman Allah yang hidup dan membiarkan firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam kehidupan saya. Saya bersatu dengan firman Tuhan. Saya mempersatukan diri dengan janji Tuhan. Filipi 4 ayat yang pertama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya rindukan, saya minta supaya kamu masing-masing tetap bertahan dalam persatuanmu di dalam Tuhan Yesus. Persatuanmu di dalam Tuhan Yesus. Berilah teguh karena kalian sukacita dan kebanggaan saya, yaitu hasil dari pelayanan saya. Nah, saya ingin kita baca bersama ayat yang ke-7. Ini terjemahan TSI. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Katakan amin. Perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus. Ketika kita mendekatkan diri dan kita menyerahkan diri dan kita menyatukan diri, maka kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah, hendaklah kamu memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Perasaanmu seperti apa yang dirasakan pada Kristus. Bagaimana caranya semakin serupa atau semakin mendekat semakin serupa dengan Kristus? Ya kita harus mendekat, menyerahkan diri dan kita harus menyatukan diri. Maka kita akan terlepas atau terjauh dari yang namanya si merah ini.
Karena si merah ini akan berusaha membuat kita mendekat. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk mendekat, menyerahkan diri, dan menyatukan diri. Maka kita akan mengikatkan diri dan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita. Patrick, thank you ya. Terima kasih buat Bang Patrick. Saya mau tutup dengan satu cerita di Matius 15 ayat yang kedua. Mungkin saudara pernah dengar. Jadi ini cerita tentang seorang wanita Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dan dia minta tolong ke Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolong sembuhin anak saya. Nah, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saya kayaknya mau panggil Pet lagi deh. Pet kamu, kalau ada kamu tuh lebih tenang gitu ya. Gak bercanda ya. Oke, jadi dia datang kepada Yesus. Kasihanilah aku anak Daud. Karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus bilang apa? Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan, tolong. Apa yang Yesusnya buat? Diem, mingkem, gak dijawab. Gak dijawab. Lalu ini yang lebih parah. Pertama, gak dijawab. Yang kedua, lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini pasti kan ngomongnya, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesusnya diam. Karena berisik disuruh pergilah Tuhan, ini mama berisik banget sih katanya. Udah Tuhan suruh dia pergilah gitu. Udah pertama gak dijawab, kedua disuruh pergi. Jawab Yesus. Ini akhirnya Yesus ngomong nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolong aku. Kata Tuhan apa tadi? Aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Artinya saya gak bisa bantu, maaf. Nanggap ya, maaf saya gak bisa bantu kamu. Saya cuman diutus ke orang-orang Israel aja. Tapi dia mendekat dan menyembah. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ayat berikutnya. Tetapi Yesus menjawab. Ini udah tadi tolong-tolong gini. Coba Tuhan Yesus tolong. Baca. Tolong Tuhan. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini udah humble, udah merendahkan diri loh. Tuhan tolong, maaf nggak bisa bantu. Tuhan tolong, maaf saya nggak punya makanan buat dogi. Meaning that tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus lagi ngasih perumpamaan, saya itu hanya datang buat anak, bukan buat gogok, buat kamu yang adalah anjing. Tapi lihat si perempuan ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Artinya begini, si perempuan itu sampai bilang gini, iya memang benar Tuhan. Memang saya ini memang anjing. Tapi anjingnya yang penting akan makan remah-remah aja yang jatuh. Gak usah yang buat di meja, gak usah. Yang jatuh aja buat saya. Gak apa-apa, saya memang anjing. Gak apa-apa. Tolong Tuhan, tolong. Sembuhkan aja. Akhirnya Yesus bilang apa? Baca. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, boleh tepuk tangan. Saudara, saya nggak tahu saudara datang ke tempat ini dengan situasi yang seperti apa. Mungkin saudara udah kayak wanita Kanaan tadi, udah berdoa, udah lama. Tuhan gak jawab, diem.
Udah doa lagi. Tuannya lagi sibuk, mau nyembuhin yang lain dulu. Saya entaran lah katanya, kan bahasanya begitulah. Tapi bahkan sampai dibilang makanan gak layak ngasih makanan anak-anak dan lemparin kepada anjing. Iya benar-benar Tuhan, memang. Gokok. Bener, tapi saya makan remah-remah juga gak apa-apa. Kebayang gak sih? Akhirnya Tuhan sampai bingung. Hai ibu, besar sekali imanmu. Maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara ingat gak cerita wanita pendarahan yang 12 tahun pendarahan? Ingat? Dia gak minta, wah saya berharap supaya Yesus datang dan menjamah saya, berdoa dan melepaskan saya. Enggak, dia cuma asal saya sentuh ujung jasnya, gue pasti sembuh. Wah dia berusaha, ujungnya aja. Gak usah tangannya doain, gak usah. Ujungnya aja. Begitu dia sentuh ujungnya, dia sembuh. Iman itu bukan tentang, wah imannya jumlahnya besar. Tapi iman itu bicara tentang percaya walaupun mungkin kondisinya gak oke. Mungkin banyak tekanan, udah berdoa malah jadi tambah tekanan, malah diusir pula. Banyak hal yang membuat kita malah sulit mendekat pada Tuhan. Tapi lihat si perempuan ini. Dia mendekat, dia menyembah Tuhan. Open her heart. Tuhan, anjing juga makan remah-remah gak apa-apa. Artinya dia benar-benar udah menyerahkan diri. Saya mau menyatukan diri dengan, kalau kata Tuhan sembuh, pasti sembuh. Dan benar seketika itu juga anaknya sembuh. So hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi hari ini boleh gak kita mendekatkan diri, mari kita buka hati kita dengan segala hal yang mungkin beban yang kita lagi alamin hari ini. Dan menyatukan diri dengan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan untuk kita. Supaya kita benar-benar bisa menyatu dan mengikatkan diri dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan kita dijauhkan dari hal-hal yang sebenarnya tidak dirancang untuk itu. Amin. Bolehkah kita bangkit berdiri? Patrick, thank you sekali lagi. Kasih tepuk tangan buat Patrick.